Sekretaris Jenderal Hizbullah Sheikh Naim Qassem memperingatkan bahwa jika Israel melancarkan agresi penuh terhadap Lebanon, seluruh sistem keamanannya bisa hancur hanya dalam waktu 1 jam. Ia menegaskan bahwa dalam situasi tersebut, Hizbullah, militer, dan rakyat akan bersatu melakukan perlawanan. Mengutip Al-Mayadin pada 5 Agustus, bahwa Qassem juga menyinggung berbagai pelanggaran Israel terhadap kesepakatan gencatan senjata. Ia menyatakan bahwa pihaknya telah mematuhi seluruh isi kesepakatan, sementara Israel justru melanggarnya ribuan kali. Ia menilai Israel telah menyesal telah menandatangani perjanjian tersebut karena Hizbullah tetap bisa mempertahankan kekuatan militer di Lebanon. Selain itu, ia menolak tekanan eksternal termasuk dari Amerika Serikat dan negara Arab yang meminta Hizbullah melucuti senjatanya. Pemimpin Hizbullah Sheikh Naim Qassem menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menyerahkan senjata di bawah tekanan, apalagi di tengah ancaman agresi dari Israel. Menurutnya, pembahasan soal perlucutan senjata hanya bisa dilakukan melalui konsensus nasional, bukan tekanan dari luar. Mengutip Al Jazeera pada 5 Agustus bahwa Qassem menyebut perlawanan terhadap Israel tetap penting serta strategis demi menjaga kedaulatan Lebanon. Ia mengatakan bahwa Hizbullah tetap kuat dan siap berjuang jika dibutuhkan. Pernyataan Qassem disampaikan setelah ribuan pendukung Hizbullah turun ke jalan memprotes rencana perlucutan senjata yang sedang dibahas pemerintah. Langkah ini menjadi bagian dari tekanan Amerika Serikat dan sekutunya agar Lebanon segera mengakhiri kekuatan bersenjata di luar kendali negara. Namun Hizbullah menolak dan menyebut desakan ini justru menguntungkan Israel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa keputusan soal penjajahan penuh atas Gaza sepenuhnya menjadi urusan Israel. Hal ini ia sampaikan saat ditanya soal rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menguasai seluruh wilayah Gaza. Mengutip Al Jazeera pada 5 Agustus, Trump mengatakan bahwa fokusnya saat ini adalah memastikan penduduk Gaza mendapat makanan. Ia menyebut AS telah mengirim bantuan pangan senilai puluhan juta dolar serta berharap distribusinya dibantu Israel dan negara-negara Arab. Namun, pernyataan Trump memicu kekhawatiran global. Pejabat tinggi PBB, Miroslav Jenka, memperingatkan bahwa pendudukan total Gaza akan membawa dampak bencana bagi warga sipil. Ia menegaskan Gaza harus tetap menjadi bagian dari negara Palestina di masa depan. Sementara itu, Israel terus memperluas operasi militer di Gaza dengan dalih memberantas Hamas. Pemerintahan Amerika Serikat dikabarkan akan mengambil alih pengelolaan distribusi bantuan kemanusiaan di Gaza. Langkah ini diambil setelah muncul penilaian bahwa Israel gagal menangani krisis secara memadai. Seorang pejabat AS mengatakan bahwa meski Trump tidak sepenuhnya senang dengan keputusan itu, namun Trump merasa langkah tersebut dianggap perlu dilakukan. Mengutip dari Al Jazeera pada 6 Agustus 2025, menyebut adanya kekhawatiran di lingkaran terhadap pemerintahan Trump terkait keinginan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk terus memperluas perang dan genosida di jalur Gaza. Bahkan sebelumnya Netanyahu menyatakan perang di Gaza belum sepenuhnya usai. Ia bersama militer IDF akan terus melancarkan serangan udara hingga waktu yang tidak dapat ditentukan. Pemerintah Lebanon untuk pertama kalinya menggelar rapat kabinet yang secara khusus membahas isu perlucutan senjata Hizbullah. Mengutip dari Al Jazeera pada 6 Agustus bahwa langkah ini disebut belum pernah terjadi sebelumnya, serta dinilai mencerminkan pergeseran keseimbangan kekuasaan pasca perang dengan Israel tahun lalu. Rapat ini berlangsung di tengah tekanan dari Amerika Serikat yang meminta Lebanon menyusun komitmen terkait tenggat waktu resmi untuk perlucutan senjata. Pemerintah pun menugaskan militer untuk menyusun rencana tersebut sebelum akhir bulan. Namun, pimpinan tertinggi Hizbullah Sheikh Naim Qassem menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menerima jadwal apapun untuk menyerahkan senjata selama serangan Israel masih berlangsung. Ia justru meminta pemerintah membuat strategi menghadapi ancaman eksternal, bukan melemahkan pertahanan dalam negeri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.